Saldoku kayaknya error. Udah kuduga, pembohong, kamu pembohong. Ren, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Nak, kamu gak pergi ke sekolah? Iya, ini mau berangkat, mah. Hati-hati, nak. Aku gak mau bilang ke mama kalau aku dikeluarin dari sekolah. Nanti mama sedih. Kenapa saldoku bisa error ya? Aku mau kemana sekarang? Cu, nenek haus sekali. Nenek tidak punya uang untuk beli minum. Ini aku ada air. Makasih, Cu. Loh, kaki nenek kenapa luka? Aku cari obat dulu ya. Nenek tunggu di sini. Terima kasih, Cu. Kamu baik sekali. Cu, ini untuk kamu. Kamu pakai ya. Iya, Nek. Nek, ini obat. Loh, nenek tadi kemana? Kok tiba-tiba saldoku ke publik? Akhirnya aku bisa sekolah lagi. Oh iya, aku gak mau dikatain pakai tas 10.003 lagi. Untung aja aku udah beli tas-tas lucu ini. Modelnya simple banget dan pastinya kece buat dibawa jalan-jalan. Dia juga ada banyak macam warna loh. Karena aku suka warna hitam, aku pakai ini aja deh. Itu kan si Ren, dia balik lagi ke sekolah ini. Hai teman-teman. Ren, kita nggak salah lihat, itu saldomu unlimited. Kan aku udah bilang kemarin. Sisi, kamu kenapa nangis? Aku dikeluarin dari sekolah karena orang tuaku bangkrut. Semua tas mahalku juga udah dijual. Oh gitu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak mau temenan lagi sama lo sih. Lo udah miskin. Temen macam apa kalian? Jadi giliran gue susah, kalian kayak gini ke gue. Loh, dulu juga lo bersikap kayak gini ke si Ren. Bener banget. Kenapa kita nggak boleh lakuin hal yang sama ke lo? Gue nyesel udah sombong. Sabar ya Sisi. Ren, lo mau kan temenan sama kita? Iya Ren, aku nyesal selama ini bully kamu. Ternyata kamu kaya. Maaf, aku nggak butuh teman palsu kayak kalian. Nurutin keinginan adik atau keinginan jodoh? Keinginan jodoh aja deh. Semoga keinginan jodohku nggak aneh-aneh. Masih loading. Jodoh suka cewek makan sayur mentah. Aku aja nggak suka makan sayur, apalagi sayur mentah. Ingat ya, Ren, kamu harus mengikuti semua keinginan jodohmu. Ya udah deh. Yah, kepaksa deh. Semoga kali ini nggak aneh-aneh. Jodoh suka cewek pakai baju kebalik. Ya kali aku pakai baju kebalik, kayak orang gak waras dong. Udah, lakuin aja, Ren. Kalau kamu nolak, kamu bakal jomblo seumur hidup. Iya. Astaga, pakai baju kebalik kayak gini. Apalagi nih, jodoh suka cewek berambut tebal. Tapi gimana caranya? Rambutku kan tipis. Oh iya, aku kan ada Natur Hair Tonic ginseng. Tinggal keramas aja, terus pas masih basah kayak gini, kalian semprotin deh ke kulit kepala kalian. Kandungan ginsengnya bagus banget buat ngerawat rambut biar nggak mudah rontok. Dia terbuat dari bahan alami, jadi aman banget buat dipakai sehari-hari. Kalau kayak gini, baby hair aku bisa cepet tumbuh. Pilih jagung pintar atau jagung kekuatan? Jagung pintar aja deh biar dapat banyak teman di sekolah. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Ren, udah, kamu berhenti sekolah aja. Buang-buang uang doang, tau nggak? Kamu kan tetap bodoh. Aku tetap pengen sekolah, Mama nggak akan bayar uang sekolahmu. Itu si bodoh udah dateng. Iya, dia tuh bukan cuma bodoh aja, tapi jelek banget, buruk rupa gitu mukanya. Kalian kenapa sih? Ranking terakhir di sekolah ini nggak usah nyaut deh. Langsung di ulti. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita ada ulangan biologi ya. Hah? Ulangan mendadak, Bu? Iya, apa perlu ibu kasih waktu kalian buat belajar? Gak usah bu, palingan yang dapat nilai jelek si Ren, dia kan bodoh. Apaan sih? Aku udah belajar kok. Belajar nggak belajar, kamu tetap nggak punya otak cuy. Sudah, jangan bully teman kalian. Oke anak-anak, waktu sisa 2 menit ya. Bagi yang sudah selesai bisa kumpulkan ulangannya ke depan. Ibu, saya sudah selesai. Merem mata doang udah beres. Gampang ini mah. Gue pasti dapat cepet. Secara gue kan pinter, gak kayak si Ren, dodol. Iya, si Ren kayaknya pas lagi pembagian otak kelupaan dikasih deh. Makanya pas lahir gak punya otak dia. Terus aja bully aku. Kita lihat aja siapa yang nilainya paling tinggi. Widih, bacot si dodol. Ren, ada kabar baik. Nilaimu tertinggi di kelas ini. Wah, gak nyangka aku. Bagus Ren, kamu ada peningkatan. Terus belajar ya. Iya Bu. Bu, si Ren nyontek. Tadi dia buka HP pas ulangan. Apa benar Ren kamu nyontek? Enggak Bu, dia fitnah. Hei dodol, gimana kalau kita lomba ulangan mat? Yang kalah harus keluar dari sekolah ini. Oke, siapa takut? Sok berani banget si culun itu. Udah jelas dia pasti kalah. Si Cherry kan juara 1 bertahan di sekolah kita. Baik, Cherry, Ren, ini soal ulangan kalian. Ibu kasih waktu kalian 50 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke Bu. Hei dodol, inget ya perjanjian kita. Siap-siap lo keluar dari sekolah ini. Kita lihat aja nanti. Loh, kok ilmuku nggak muncul ya?
Kalah sebelum bertanding dia. Aduh, gimana cara aktifin ilmuku? Ren, kalau begini kamu sudah kalah. Kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena tidak punya ilmu. Saya ada ilmu, Pak. Rasain Loren, culun. Pak, kasih saya waktu sampai nanti malam buat tunjukin ilmu saya. Oke, saya beri kesempatan terakhir. Ren, Marco? aku tahu kenapa ilmu kamu nggak muncul. Hah? Kenapa? Kamu harus menyebut mantra untuk mengaktifkan ilmu kamu. Mantra? Tapi apa mantranya? Semua mantranya ada di buku ini. Kamu baca aja, Ren. Kamu dapat buku ini dari mana? Dulu kakekku mengambil buku itu dari Goa Sakti. Wah, gitu. Oh iya, mantra nomor 3 tidak boleh kamu ucap sembarangan, karena ilmunya sangat berbahaya. Hah? Susah banget mantra-mantranya. Ren, apakah ilmu kamu sudah muncul? Udah dong, Pak. Ilmu nomor 1 apa ya? Aku coba pakai deh. Obliviate. Kepala saya. Pak Guru, Bapak Tolong. nggak apa-apa kan? Loh, kamu siapa? Saya ada di mana? Kok saya... Jadi ilmu yang tadi aku pakai ilmu penghilang ingatan. Sekarang aku pengen coba ilmu nomor 2. Tapi di sini ditulis kamu perlu memikirkan kenangan bahagia untuk mengaktifkan ilmu ini. Kenangan bahagia aku waktu ngerayain ulang tahun bareng mama papa pas aku masih kecil. Hei culun, ngapain sendirian di sini? Pasrah ya nggak punya ilmu. Expecto patronum. Kamu kenapa nangis? Hah? Ren, kamu apain anak sampai nangis kejam gitu? Jadi mantra ilmu nomor 2 itu penghisap kebahagiaan seseorang. Sisa nomor 3, ini kan yang katanya paling bahaya. Heh culun, lo apain sih si anak? Dia nggak bisa berhenti nangis sampai sekarang. Lo harus dikasih pelajaran, gue jadi nggak ada teman buat nyingkirin lo. Kampret. Dia nangis karena kena ilmuku. Si sok paling punya ilmu. Ibu lo aja cuma jualan es batu. Paling ilmu lo cuma bikin es batu jadi air. Jangan bawa-bawa ibuku deh, aku nggak suka. Berisik, rasain nih ilmu gue. Loh, kok ilmu Avada gue nggak Kedavra. mempan? Lihat kan, aku nggak kenapa-napa. Belum waktunya. Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat. Bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya guys? Halo, Ren. Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu. Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? Kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Tuh, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai Pak Guru tahu. Karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia. Ren, kita udah nggak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru. Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? Hei, Ren. Marco, Sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak kamu bisa mati. iya Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Rem, cepat buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati. Warna darahku biru. Ren, kamu harus private warna darahmu. Jangan sampai ada yang tahu. Iya mah. Ren, warna darahmu apa? Aku kuning. Kamu apa? Aku hijau, berarti aku keturunan orang pintar. Rina, kalau kamu dapat warna apa? Warna darahku biru, hanya aku yang punya golongan darah biru. Hah? Yang dapat warna biru kan aku. Rina, kamu bohong kan? Warna darahmu bukan biru. Apaan sih? Darahku beneran biru kok. Anak-anak, ayo berkumpul di aula sekarang. Ada orang kerajaan yang datang ke sekolah kita. Halo semuanya, saya petugas dari kerajaan yang ditugaskan untuk mencari anak raja yang hilang 15 tahun yang lalu. Siapa ya anak raja itu? Keren banget ada anak bangsawan di sekolah kita. Apa ada yang memiliki warna darah biru? Aku.
Tuh, warna darahku biru. Cepat bawa aku ke istana. Aku anak raja. Bohong, aku yang berdarah biru. Ren, katamu tadi darahmu kuning. Aku terpaksa bohong karena disuruh sama mama. Ren itu cuma orang biasa. Dia selalu pengen jadi aku. Hanya anak raja yang memiliki darah biru. Ada yang bohong di antara kalian. Ya udah, kita buktiin aja. Gimana caranya? Ini pakai alat pengecek darah. Kita lihat darah yang keluar dari jari kita warna apa. Udah pasti terbukti darahku biru. Baiklah, kalian bisa mencobanya sekarang. Coba lihat. Tuh kan? Gak mungkin. Dasar pembohong. Ini pasti salah. Sekarang sudah terbukti warna darahku yang biru. Gak mungkin darahku berubah. Ren, tadi aku lihat Rina ngisi alat pengecek darah itu pakai tinta palsu. Dia ngejebak kamu. Apa? Aku harus kasih tahu semua orang sebelum terlambat. Oke, Ren. Akhirnya aku bisa kembali ke kerajaan dan bertemu ayah. Tunggu. Hasil tadi nggak bener. Dia udah curang. Dia ngisi alat itu pakai tinta palsu. Heh, Ren, datang-datang fitnah. Gak capek ganggu aku. Kalau begini saya jadi bingung. Saya tidak boleh sampai salah membawa anak raja. Kita harus mengeceknya sekali lagi. Ini ada pen jarum, kalian bisa mengeluarkan darah dari jari kalian. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1.